Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berkat rahmat dan anugerahnya, hari ini kita umatnya boleh datang untuk beribadah. Teristimewa, hari ini gereja kita merayakan hari ulang tahun yang ke-25. Saudaraku, meskipun kita merayakannya secara online, biarlah hati kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ya. Mari sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Ibadah hari ulang tahun Gereja Kristus Yesus Siantan ke-25 pada hari ini kita mulai dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, terpujilah nama Yesus. Hanya Dialah yang layak kita agungkan, kita puja, kita sembah. Mari kita menyanyikan nyanyian pengagungan. Terpujilah nama Yesus, sebab hanya Dialah yang layak kita agungkan, kita sembah dan puja. Mari kita agungkan Dia, kita katakan terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkotamu yang beri hormat padanya, sembahkan mahkotamu yang beri hormat padanya. Terpujilah nama Yesus, namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Beri hormat padanya, beri hormat padanya, Kristus Sang Raja, beri hormat, beri hormat, beri hormat padanya, beri hormat padanya, Kristus Sang Raja, beri hormat, beri hormat. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Beri hormat padanya, beri hormat padanya, Kristus Sang Raja, Kristus Sang Raja, beri hormat, beri hormat, beri hormat padanya, beri hormat padanya, Kristus Sang Raja, Kristus Sang Raja, beri hormat, beri hormat padanya. Kami menaikkan syukur kami
kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersuka cita. 25 tahun Engkau boleh menyertai akan gerejamu. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih anugerah-Mu atas kami semua. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi gerejamu GKI Siantan. Hari ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan itu boleh Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami menyerahkan akan ibadah syukur HUB gerejamu yang ke-25 ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah hanya Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, setiap kita yang sungguh-sungguh mempercayai Allah, kita bisa saja berdosa dan dihukum. Akan tetapi, bila kita bersedia untuk bertobat dan kembali kepada Allah, kita akan dipulihkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian dari kungkungan malam kelam. Yesus Tuhan, aku datang. Dari kungkungan malam kelam, Yesus Tuhan, aku datang. Masuk hidup cerah dan senang, padamu ku datang. Dulu sakit, kini ku sembuh.
Ada waktu setiap kita umat Tuhan datang kepadanya, tidak hanya bersyukur kepada Dia, tetapi ada waktu untuk kita datang meminta belas kasihan dan pengampunan kepada Tuhan. Sebab ada firman Tuhan berkata kepada setiap kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari setiap jemaat Tuhan kita datang kepada Dia. Kita memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan, tidak ada pribadi yang bisa mengampuni kami ketika kami melakukan dosa. Tidak ada satu pribadi yang peduli kepada kami ketika kami hidup terkungkung di dalam dosa. Hanya Yesus Kristus yang mau mati untuk kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, ketika kami menapaki hari-hari kami jemaat-Mu secara pribadi, kami gereja-Mu secara keseluruhan, hari demi hari kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Tapi masih saja Engkau mendapati kami berdosa di hadapan-Mu. 25 tahun gereja GKI Siantan berdiri sampai hari ini. Mungkin banyak sekali dosa yang Tuhan dapati. Mungkin banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang gereja-Mu lakukan, yang umat-Mu lakukan, yang anak-anak-Mu lakukan. Tapi hari ini Tuhan, hari yang begitu spesial Tuhan berikan untuk gereja-Mu. Engkau melawatnya sampai 25 tahun. Tuhan, kami memohon ampun. Ampuni kami umat-Mu, ampuni kami gereja-Mu. Supaya Tuhan di dalam pengampunan itu Tuhan, kami bangkit di dalam Engkau. Dan melalui pengampunan-Mu Tuhan, gereja-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karena Engkau berkarya dalam kehidupan kami setelah Engkau memerdekakan hidup kami. Memerdekakan, membebaskan gereja kami dari ikatan dosa, dari ikatan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengampuni kami seluruh umat-Mu, seluruh gereja-Mu hari ini. Terima kasih, biarlah hari ini kami bersama-sama bertekad berjalan bersama Engkau, selalu menikmati anugerah dalam sepanjang perjalanan hidup kami, sepanjang perjalanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan yang Engkau berikan untuk setiap kami dan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai umat yang sudah lahir baru, ada firman Tuhan yang harus kita hidupi. Sebagai gereja yang sudah diampuni atas segala dosa-dosanya, ada firman Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan memberkati kita. Ya saudara, kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Karena apa saudara? Karena Tuhan kita Yesus itu amat baik dan teramat baik. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu
pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol saudara, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 ya saudara, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab tidak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Lari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari saat ini kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 16. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberitakan hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Silakan duduk. Ya saudara, sepanjang jalan kehidupan kita adalah anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah kita memohon Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku.
ni sehwati chu, yin wo chu che yilu. Ni sehwati chu, yin wo cho che yilu. Kau sehatiku, kau seni cai pahu, wan ren zong wei tu, ni ai wo ren xue wo,永远不变的主，这一生到此祝福。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手，牵我紧紧抓住。一步又一步，这是恩典的路，你爱你手。牵引我走这人生路。Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tuntun sepanjang hidupku. Yipu yo yipu, yipu yo yipu, 这是恩典的路，你爱。抓住一步又一步，这是恩典的路，你爱你手，牵引我走这人生路。setiap langkah, setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tuntun sepanjang hidupku. 牵引我走这人生路。Saudara, kita sama-sama kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh tuntun setiap kami, berikan hati yang lembut, berikan hati yang taat, bukan hanya mendengar firman-Mu, lalu kami pulang dan lewat begitu saja.
tetapi kami boleh sungguh menjadi pelaku kebenaran yang hidup. Kami berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang berbicara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita bersyukur hari ini kita bisa memperingati bersama-sama hari ulang tahun gereja kita, GKY Bajem Siantan yang ke-25. Selamat ulang tahun buat saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membahas berkenaan dengan sepanjang jalan anugerah. Inilah topik dan tema yang akan kita bahas pada hari ini, sepanjang jalan anugerah. Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Saudara, ada pepatah yang sangat familiar berkenaan dengan perjalanan hidup. Dikatakan bahwa kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Ini pepatah yang sangat familiar dan mungkin saudara pernah mendengar pepatah ini. Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Nah, pertanyaannya, apakah itu anugerah? Sebagai orang percaya, apakah kita betul-betul menyadari dan memaknai anugerah itu seperti kitab suci mengajarkannya? Seringkali ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar menyebutkan slogan-slogan Kristen. Haleluya, amin, puji Tuhan, shalom. Begitu ditanya, tidak tahu apa artinya. Hanya menyebutkan kalimat itu, termasuk juga berkaitan dengan anugerah. Saudara, apa itu anugerah? Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan, di sini Rasul Paulus benar-benar merasakan sepanjang hidupnya atau pelayanannya adalah anugerah semata. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dan di sini Paulus seperti merangkum pengertian anugerah, yaitu suatu pemberian Allah yang diberikan kepada cuma
percuma kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Saudara, kalau kita bisa menyimpulkan apa bedanya berkat, biasa, dan anugerah, ada perbedaan yang sangat signifikan. Berkat pemeliharaan Allah diberikan ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita diberikan nafas hidup. Karena memang harus diberikan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Tetapi beda dengan anugerah. Anugerah diberikan kalau kita betul-betul merasakan diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita manusia yang berdosa, tetapi Tuhan memberikan anugerah itu kepada kita. Nah, pertanyaannya, apa isi atau konten daripada anugerah itu? Di ayat yang pertama dan kedua dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, perhatikan di sini Paulus langsung mengarahkan anugerah itu kepada Injil Kristus, Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan kemudian ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jelas di sini anugerah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus berisikan tentang berita keselamatan yang berasal dari Tuhan. Itulah anugerah Injil Kristus. Namun tidak berhenti di karya keselamatan Kristus, saudara, tetapi diri atau pribadi Kristus itu sendiri. Suatu kali sebelum pandemi, saya pulang dari pelayanan dari luar kota, kalau tidak salah dari Pontianak atau Siantan, pelayanan di sana. Kemudian saya pulang dan di bandara saya sudah video call pada istri dan anak saya. Anak saya menunggu kedatangan saya. Di video call itu anak saya yang pertama, Jaden, menanti-nantikan papinya. Papi, jam berapa sampai? Jam berapa sampai? Kok nggak nyampe-nyampe? Papi cepat pulang ya? Papi cepat pulang. Iya nak, ini sudah di bandara. Bentar lagi naik mobil sampai di rumah. Dan kemudian anak saya menanti-nantikan, dan kemudian saya langsung bergegas naik mobil sampai rumah, dan saya disambut, dipeluk oleh anak saya yang pertama, karena anak yang kedua masih kecil, belum terlalu mengerti. Dia menyambut dan dia sangat girang sekali karena kedatangan daripada papinya. Papi, JJ senang, papi pulang. I love you, papi. Namun setelah itu, dia langsung bertanya, papi, oleh-olehnya mana? Hadiahnya mana? Saya langsung terkejut, terhening sebentar. Saya langsung berpikir di dalam hati, ini yang sebenarnya dikangen, yang dirindukan, papinya atau oleh-olehnya. Nah, seringkali kita seperti ini, bukan? Ketika kita menantikan Tuhan, seringkali kita hanya senang dengan hadiah, pemberian dari Tuhan itu. Bukan kepada diri Kristus itu sendiri. Nah, seseorang yang bernama Craig Groeschel, dia berkata begini, love isn't just something God does. Love is who God is. Jadi bicara soal kasih, bukan hanya kita bicara soal apa yang Tuhan kita perbuat. Tetapi kasih itu bicara tentang Tuhan itu sendiri. Tentang siapa Tuhan itu. Ketika kita bicara soal anugerah juga sama. Bukan hanya apa yang Kristus perbuat bagi saudara dan saya. Tetapi bicara soal siapa Kristus dan diri Kristus itu sendiri. Apa pentingnya Kristus buat hidupmu dan hidupku. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus menekankan di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Mari akan kita lihat sama-sama, saya bacakan buat kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita,
sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah, saudara, perhatikan yang saya kasih garis bawah di sini. Bahwa ternyata Rasul Paulus punya penekanan yang sangat penting. Kenapa dia menaruh di ayat yang ke-8 itu di bagian akhir. Jadi seolah-olah Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa inilah yang kita tahu secara umum, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan kemudian Kristus juga menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 muridnya, kepada mereka. Lalu kemudian kepada orang-orang di sana, kepada mereka di sana, lebih dari 500 saudara sekaligus. Juga kepada Yakobus, kemudian semua rasul. Tetapi yang paling penting buat saya adalah ia menampakkan diri kepada aku. Ia menampakkan diri kepada aku. Saudara, Rasul Paulus tidak hanya menekankan apa yang Yesus Kristus perbuat, tetapi betul-betul dia menekankan bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menjumpai diri. Dia mendapati Yesus Kristus itu hidup di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan sungguh real bahwa Allah telah menyelamatkan akan hidupnya itu. Itulah anugerah yang besar. Dan Rasul Paulus betul-betul merasa tidak layak untuk menerimanya. Nah, saudara, pertanyaannya mengapa Rasul Paulus betul-betul menyadari anugerah yang besar itu? Bukankah kita tahu sebagian orang Kristen barangkali kurang mensyukuri anugerah keselamatan. Dia hanya merasakan bahwa Allah baik, tapi ketika dia merasakan ada sungguh-sungguh anugerah yang nyata di dalam kehidupannya, dia mungkin hanya berkata biasa-biasa saja. Saudara pernah mengalami ketika berbuat baik kepada seseorang, lalu orang itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang lain itu bisa berterima kasih, betul-betul merasakan kebaikan yang saudara dan saya lakukan. Bisa berbeda responnya. Nah, demikian juga kebanyakan orang Kristen melakukan dan meresponi akan perbuatan baik dari Tuhan. Ada yang meresponi dengan cara yang biasa. Tetapi Rasul Paulus betul-betul meresponi dengan cara yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus bisa meresponi anugerah yang besar itu? Apa yang membuat Rasul Paulus selama hidupnya menyadari bahwa sepanjang jalan itu adalah anugerah Tuhan? Saudara, jawabannya adalah di ayat 9, dia berkata seperti ini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, perhatikan di sini Rasul Paulus, rasul yang besar, tapi dia berkata bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa? Masa lalunya begitu kelam. Dia pernah menganiaya jemaat Allah. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat di bagian firman Tuhan yang lain, Efesus 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu.
kepadaku yang paling hina ini, aku diberi kasih karunia itu. Dan kemudian Paulus bertumbuh di dalam kerendahan hatinya dan kelembutan hatinya. Kalau paling awal dia merasa paling hina di antara rasul, kemudian dia merasakan dia paling hina di antara semua orang percaya. Namun saudara, kita bisa melihat bagian yang lain, dia betul-betul merasakan ketidaklayakan yang total di hadapan Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus membandingkan dengan orang-orang berdosa. Dia merasa dirinya paling berdosa. Jadi kita bisa melihat di dalam kedewasaan dan pertumbuhan iman kerohanian Rasul Paulus, dia merasa dirinya tidak layak, dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, dia merasa dirinya hanyalah makhluk atau manusia yang patut dimurkai Allah. Tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada Rasul Paulus itu. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus betul-betul bisa menyadari anugerah yang besar itu. Tetapi tidak hanya berhenti Rasul Paulus menyadari anugerah yang besar itu. Saudara, mari kita melihat apa yang menjadi respon besar daripada Rasul Paulus. Anugerah yang besar juga diterima dengan hati yang besar dan memiliki respon yang besar. Ayat yang ke-10b dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, Rasul Paulus bekerja lebih giat dari mereka. Kenapa? Karena dia sadar, dia menerima anugerah yang besar itu. Dan dia betul-betul merasa hidupnya tidak layak ketika menerima anugerah yang besar. Maka responnya adalah dia bekerja lebih giat. Dia bekerja lebih keras daripada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dengan demikian, saudara, ketika Rasul Paulus mengalami banyak ujian hidup dan penderitaan, dia dapat tetap bertahan. Imannya terus bertumbuh di dalam segala kesulitan dan kondisi yang ada. Sangat luar biasa, anugerah yang besar itu diterima dengan hati yang besar dan diresponi dengan pekerjaan dan pelayanan yang besar. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah hidup dan pertumbuhan rohani daripada Rasul Paulus ketika menyadari anugerah Tuhan yang besar? Lalu apa yang kita bisa refleksikan bersama terkait dengan hari ulang tahun Gereja Bajem Siantan yang ke-25? Apa yang jemaat bisa pelajari dan bawa pulang dari kisah ini? Yang pertama, saudara, apakah saudara dan saya merasa layak di dalam segala pelayanan dan kondisi yang ada terkait dengan pertambahan usia gereja saudara? Sekali lagi saya ulang, apakah saudara merasa layak seiring dengan bertambahnya usia gereja saudara? Saudara, kisah yang serupa dengan Rasul Paulus adalah pencipta lagu Amazing Grace, John Newton. Saudara sangat familiar dengan lagunya, Amazing Grace, how sweet the sound. Saudara, ia atau John Newton dilahirkan di Inggris pada tahun 1725. Ibunya adalah orang Kristen yang saleh, ayahnya nakoda kapal laut. Sebagai seorang Kristen yang saleh, ibunya selalu mengajarkan firman Tuhan. Tetapi semakin beranjak dewasa, John Newton itu semakin berbuah di dalam segala tindak kejahatan.
John rela memperjualkan manusia menjadi budak, termasuk perempuan menjadi budak seks. Suatu hari kapal yang ditumpangi John ditimpa badai yang amat dahsyat di tengah perjalanan. Dari jam 3 pagi hingga tengah hari, John bertugas untuk menimba air yang memenuhi kapalnya. Lama kemudian John begitu panik menghadapi kondisi yang mengerikan itu. Mulailah muncul di dalam pemikirannya, kalau aku mati, bagaimana nasibku saat ini? Dan kemudian dia melihat ada sebuah buku, dia membaca buku rohani di tengah-tengah kepanikan itu. Dan dia melihat ada sebuah teks yang berkata seperti ini, "Hai anakku, datanglah kepadaku, kembali kepadaku. Mengapa selama ini engkau menjauh? Akulah Tuhan yang sedang mengulurkan tanganku kepadamu." Tanpa ragu-ragu, John langsung menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. John menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan dia mengalami akan kasih Allah yang sangat besar itu di dalam segala kepanikan dan badai kehidupan yang dia sedang alami itu. Nah, singkat cerita, setelah badai itu berhenti, John kemudian menikah, kemudian menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kemudian dia sangat giat untuk memberitakan Injil, menuliskan ratusan lagu pujian. John Newton menghasilkan 280 lagu Kristen yang sangat digemari di gereja-gereja di seluruh dunia. Salah satunya Amazing Grace yang tadi saya sempat nyanyikan. John Newton menjadi hamba Tuhan yang besar, melayani sampai garis akhir. Namun yang membuat saya takjub adalah di dalam kalimat ketika dia memasuki usia sekitar 80 tahun, di dalam akhir pelayanan dan akhir hidupnya, dia mengatakan seperti ini, "Ingatanku hampir habis, tetapi aku masih ingat di kapal itu bahwa akulah penjahat yang besar. Dan aku punya Yesus penyelamat yang besar. Akulah pendosa yang besar, tetapi Yesus Juru Selamat yang besar." Dia ingat momen di mana dia pernah menjadi penjahat yang besar itu. Oleh karena itu dia tidak henti-hentinya menerima anugerah yang besar itu. Dan kemudian dia betul-betul responi di dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga pelayanannya menjadi besar. Menjadi penuh dengan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah saudara dan saya masih punya ketidaklayakan di hadapan Tuhan? Saudara dan saya manusia yang berdosa. Saudara dan saya manusia yang lemah dan terbatas. Kalau kita bisa mendengar Injil Kristus, itu adalah anugerah Tuhan semata. Jangan kau berkata sombong dan kau bisa memegahkan diri dalam segala pelayananmu. Ingatlah, apa yang kau terima hari ini adalah anugerah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, sebagai bahan refleksi kita adalah, apakah saudara dan saya bekerja lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah saudara dan saya bekerja lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya? Saudara, inilah yang Paulus lakukan dan seharusnya dilakukan oleh setiap kita yang ada di gereja dan kehidupan bergereja. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Jadi, dari siapapun kalian menerima kabar baik itu, apakah dari saya atau dari rasul-rasul yang lain, itu tidak menjadi soal. Yang penting adalah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara menjadi percaya. Saudara perhatikan, yang saya garis bawahi di sini adalah yang penting adalah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara menjadi percaya.
Nah saudara-saudara, ada banyak hal yang kita lakukan dengan kerja keras, tanda kutip. Kita bekerja dengan jerih lelah, berkeringat. Saudara, apapun itu kita mati-matian untuk melayani Tuhan. Tetapi di sini Rasul Paulus hanya mementingkan di bagian yang kalimat terakhir ini. Yang penting ialah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara percaya. Kami bersyukur di Greenfield kita punya slogan one step to the right. Satu langkah ke kanan. Saudara kalau perhatikan di dalam slide ini, maka seharusnya kita sebagai orang percaya mengerti ada tahapan-tahapan di dalam pertumbuhan rohani. Tahapan yang pertama adalah tahapan di mana kita waktu itu belum menjadi orang percaya. Maka selangkah lagi ke kanan, kita ada orang yang memberitakan firman, memberitakan Injil, dan kemudian kita menjadi orang percaya. Di mana kita terima Yesus Kristus mungkin di saat momen KKR, di saat retreat. Kemudian kita yakin akan keselamatan. Dan kemudian seiring berjalannya waktu kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi murid Kristus yang melayani, murid Kristus yang bertumbuh, dan kemudian kita diberi kepercayaan untuk memuridkan murid yang lain. Dan kemudian setelah itu kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Dan kemudian mereka yang belum percaya juga mengalami pertumbuhan yang serupa dengan apa yang kita alami. Nah, ini namanya adalah tahapan pemuritan. Ini adalah namanya sebuah proses pemuritan di mana ada orang yang belum percaya, kemudian menjadi percaya, kemudian dia bertumbuh jadi murid Kristus, kemudian murid Kristus akhirnya mengabarkan berita Injil kepada orang belum percaya. Sehingga orang belum percaya kemudian dia menjadi percaya. Terus, dan ini yang dilakukan bukan oleh gereja mula-mula. Dan ternyata Rasul Paulus dari awal dia sudah fokus dan konsen di dalam hal ini. Di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, Rasul Paulus hanya berkata begini. Yang penting ialah kami memberitakan kabar baik itu dan saudara percaya. Hanya itu seharusnya yang gereja lakukan. Hanya itulah yang menjadi gereja bisa bertumbuh dan itulah yang harus difokuskan di dalam gereja saat ini. Tetapi pertanyaannya, betulkah saudara dan saya betul-betul memfokuskan akan hal ini? Selama ini saudara bekerja keras dengan giat melakukan apa di gereja? Betulkah untuk memberitakan kabar baik, lalu memuridkan, lalu kemudian memberitakan kabar baik, kemudian memuridkan? Apakah itu yang menjadi fokus utama di dalam pertumbuhan iman saudara dan pelayanan di gereja saudara? Nah saudara-saudara, suatu kali AI jemaat di sebuah gereja terinspirasi dengan hidup yang sehat. Apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, maka AI ini dia membuka tempat jualan jus. Ia menyewa sebuah kios dan kemudian dia mencat papan yang cukup besar dengan slogan yang keren, hidup sehat dengan jus AI. Nah kemudian pelanggan mulai berdatangan dan dia minum jus itu, dia senang dan kemudian merasa tubuhnya menjadi segar dan sehat. Tetapi tidak lama kemudian, saudara, ada pelanggan yang memberikan usulan kepada AI ini. AI, ini enak sekali jusnya. Kalau dikasih susu akan jauh lebih nikmat. AI mendengar masukannya lalu kemudian dikasih susu jus itu. Kemudian dia kasih masukan lagi, waduh enak sekali ya, jus sehat tambah susu. Lalu kemudian ada pelanggan yang lain, dia kasih usulan, kasih coklat AI, enak. Kasih coklat, kemudian tambah enak. Kemudian yang lain kasih topping, kasih jelly, kasih bubble-bubble, kasih semua itu. Tambah nikmat. Wah betul saudara,
Pelanggan makin lama, makin banyak berdatangan, dagangan makin laris. Kasih permen, kasih coklat, kasih kacang-kacangan dan sebagainya. Dan saudara, tiba-tiba dia mendengar ada berita yang kurang baik dari pelanggannya. Di mana pelanggannya mulai sakit-sakitan, kena diabetes, makin malas untuk datang, dan kemudian dia mulai mikir, waduh, ternyata apa yang saya pikirkan dari awal ternyata berujung dengan kejadian seperti ini. Nah, kemudian pelanggan-pelanggan itu mulai berkeluh kesah. Loh, ini gara-gara AI semua. Ini saya kena diabetes gara-gara minum jus itu. Nah, AI itu padahal dia sudah memberikan dorongan yang baik, ternyata dia malah justru disalahkan, saudara. Kemudian AI itu mulai berpikir kalau demikian dia tidak boleh seperti ini terus melakukan dagangan dan jualannya. Dia mulai pikir gimana caranya. Saya nggak boleh ada di sini terus dan saya harus mengubah konsep daripada jualan jus saya. Nah, AI itu kemudian dia ubah jusnya menjadi jus mula-mula. Jus yang sehat, jus yang segar. Dia ganti topping-toppingnya itu, susunya itu tidak diberikan lagi, tetapi diberikan jus yang betul-betul murni, yang sehat. Dan kemudian dia pasarkan dengan slogan yang lebih kuat, dia pasarkan dengan kalimat-kalimat yang lebih persuasif. Ayo, ini jus segar, meski tidak enak sedikit tapi sehat. Cobain, yang penting kamu sehat. Daripada yang enak tetapi sebenarnya tidak sehat, membuat kamu menjadi sakit. Ayo coba, dan akhirnya jus itu kemudian berhasil laris kembali. Saudara, kehidupan bergereja mungkin mirip dengan jualan jus seperti ini, bukan? Ketika gereja sudah mulai salah arah, ada banyak topping-topping yang ada, bahkan lebih mementingkan fasilitas yang ada. Saudara, kembali untuk fokus kepada anugerah yang mula-mula itu. Ketika anugerah ditambahkan topping-topping yang lain, membuat orang menjadi tidak fokus kepada berita keselamatan Injil Kristus itu. Maka saudara dan saya harus bersedia membongkarnya. Taruhlah prioritas berita Injil keselamatan menjadi tempat yang utama. Taruhlah pemuritan menjadi tempat yang utama untuk gereja boleh semakin bertumbuh dan mengarah kepada buah yang lebat. Jangan saudara merasa puas, apalagi ketika saudara melayani sekian tahun lamanya. Tetapi sebenarnya yang difokuskan hanyalah pada topping pelayanan. Program-program yang sebenarnya itu menjadi nomor kesekian, bukan menjadi nomor yang pertama. Program yang pertama, prioritas pertama adalah pemuritan dan memberitakan kabar baik. Pertanyaannya, maukah setelah hari ulang tahun ini kita betul-betul mengubah konsep kita untuk fokus kepada Injil keselamatan Kristus? Fokus memuridkan, di mana dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, Indonesia, Siantan di Kalimantan Barat ini. Betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Ada murid-murid Kristus yang bisa membuahkan hasil yang baik dan berdampak pada murid-murid yang lain. Ada orang-orang yang belum percaya melalui keberadaan gereja GKY Siantan. Dimulai dari 25 tahun yang lalu sampai hari ini. Betul-betul bisa membuat orang akhirnya menjadi percaya. Dan disitulah nama Tuhan akan semakin indah didengar oleh di kalangan orang-orang yang ada. Penduduk sekitar di Siantan, di Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Dan biarlah firman Tuhan ini betul-betul menguatkan setiap kami dan memfokuskan arah hati kami untuk kami boleh terus menjalani proses yang Tuhan ingin gereja Tuhan kerjakan, yaitu proses pemuritan. Di mana ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tetapi juga ada banyak orang di dalam gereja Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Hari ini kami sadar untuk kami boleh sungguh-sungguh akan mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharian kami. Kami mau bersama sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, sebagai jemaat, bisa mengerjakan proses yang Tuhan mau kami kerjakan. Memuridkan seluruh bangsa untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, Tuhan telah memberi yang terbaik bagi gerejanya, bagi kita umatnya. Mari saat ini kita juga mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian, Beri Terbaikmu. Seruannya beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat. Kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya, dia senanglah. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya, dia senanglah. Kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah memberi yang terbaik buat kami umat-Mu. Engkau memberikan nyawa-Mu ya Bapa untuk menebus, untuk menyelamatkan setiap kami. Tuhan, saat ini kami juga rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau berkati persembahan kami ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu. Berkati Tuhan. Berkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Ya saudara, 25 tahun Tuhan beranugerah, Tuhan berkarya buat gerejanya, buat gereja kita GKI Siantan. Ya. Hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun. Dan mari bersama-sama kita mau bernyanyi, kita mau ucapkan selamat ulang tahun buat GKI Siantan. Selamat ulang tahun.
tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI Siantan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI Siantan, selamat ulang tahun. GKI Siantan, selamat ulang tahun. 25 tahun Tuhan beranugerah, Tuhan berkarya bagi gereja kita GKI Siantan. Mari hari ini kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Kita menyanyikan nyanyian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKI Siantan, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya ya. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya kue akan dipotong ya. Bersama-sama kue dipotong. Ya, sama-sama ya. Jadi bersama-sama, motong 1, 2, 3. Iya. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun gereja Tuhan di GKI Siantan ini. Supaya kita boleh bersama-sama melihat terus kasih setia dan karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memelihara gerejamu sampai hari ini. GKI Siantan masuk usia yang ke-25 tahun. Kami bersyukur karena kami melihat seperti hari ini yang kami rayakan. Sepanjang jalan gerejamu adalah jalan anugerah Tuhan. Sepanjang jalan gerejamu adalah kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menuntun gerejamu di tempat ini sampai hari ini. Dan dengan keyakinan yang sama, Engkau akan menuntun gerejamu sampai ke masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami saat ini bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Guru Injil Denny dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami menyerahkan untuk seluruh rekan-rekan BPBJ dan juga segenap pengurus komisi yang ada. Kami menyerahkan mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa sampai lansia dan seluruh jemaat Tuhan di gerejamu di tempat ini. Biarlah dengan usia yang bertambah, kami pun juga bertambah semakin dewasa di dalam Kristus. Dan kami menjadi gereja Tuhan yang bersaksi bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur, kami sangat-sangat bersyukur.
Engkau terus hadir di gereja-Mu di tempat ini, dan biarlah Engkau ya Tuhan yang menuntun gereja ini dan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, seluruh ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, dan biarlah hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sidang jemaat silakan duduk.
Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Musa atas nama hamba-hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat GKI Greenfield mengucapkan selamat kepada GKI Siantan di hari ulang tahun yang ke-25. Firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 13 ayat ke-36. Daud mengerti tujuan dan kehendak Tuhan untuk umat manusia di generasinya. Maka Daud melayani dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Doa Musa dan seluruh jemaat GKI Greenfield untuk jemaat GKI Siantan di HUT yang ke-25 mengerti tujuan dan kehendak Tuhan untuk umat manusia di Siantan, sehingga GKI Siantan melayani dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan Yesus datang. Selamat hari ulang tahun GKI Siantan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat sekalian, sungguh merupakan anugerah Tuhan jikalau saat ini GKI Siantan boleh berulang tahun ke-25, suatu usia yang jika dilihat dari rentang usia manusia adalah usia muda menuju kedewasaan, usia di mana anak-anak meninggalkan orang tuanya untuk menempuh kehidupan sebagai seorang dewasa, merajut masa depan sesuai yang dicita-citakan. Untuk itu, pada kesempatan HUT ke-25 ini, mari kita mengarahkan langkah, menyatukan segenap tenaga kita, ingin GKI Siantan maju menjadi GKI yang dewasa mandiri. Kita lebih bergiat dalam berdoa, bersekutu dan mengajarkan firman, agar Tuhan terus menambahkan berkat untuk GKI Siantan, sehingga saatnya nanti tidak terlalu lama lagi, GKI Siantan boleh menjadi jemaat GKI dewasa. Mari kita terus mendoakan tempat ibadah yang sudah menjadi pergumulan kita bersama-sama selama ini. Biar Tuhan membuka jalan. Kami GKI Greenfield, sebagai induk yang menaungi GKI Siantan, akan siap terus memberi asistensi dan mensupport semua yang diperlukan untuk GKI Siantan, agar menjadi gereja yang mandiri. Salam dari seluruh jemaat, majelis dan rohaniawan GKI Greenfield. Shalom, bakal jemaat GKI Siantan. Selamat hari ulang tahun yang ke-25. Kiranya Tuhan menganugerahkan sukacita yang berlimpah dan memberikan kekuatan, kesatuan hati untuk melayani bersama-sama di antara pengurus, hamba Tuhan, dan juga para aktivis. Tuhan boleh dipermuliakan di dalam hari ulang tahun ini, dan kiranya semakin cepat dewasa, kami doakan untuk cepat-cepat menjadi jemaat yang mandiri. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat ulang tahun untuk GKI Siantan yang ke-25. Semoga di umur yang baru ini Tuhan boleh terus berkati GKI Siantan dan seluruh hamba Tuhan, rekan-rekan BPBJ dan jemaat boleh terus lebih giat untuk melayani Tuhan dan membawa berkat bagi kota Siantan dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan Tuhan berkati. Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur gereja kita GKI Siantan dalam anugerah Tuhan, kita boleh memperingati hari HUT tahun yang ke-25.
Terima kasih kepada segenap jemaat Tuhan BPBJ serta hamba Tuhan yang telah mendukung, melayani di tempat ini. Juga kepada seluruh panitia HUT, kami berterima kasih untuk bekerjasamanya dalam menyelenggarakan perayaan HUT GKY Siantan yang ke-25. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala dan Majelis GKY Grenville yang telah mendukung kita sampai saat ini, baik dalam doa maupun dalam dukungan dana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kiranya di usia yang ke-25 tahun ini, jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mendukung pelayanan di GKY Siantan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama kita memperingati akan hari gereja kita yang ke-25. Saudara, kalau boleh saya simpulkan dari firman Tuhan yang diberitakan oleh Pendeta Jo, kata sambutan dari Gembala Grenville Pak David Chiu dan juga Ketua Majelis Pak Johnny Pesik, saudara, ada beberapa poin besar. Saudara, yang pertama, saudara, biarlah di dalam usia yang 25 tahun ini kita boleh semakin menangkap isi hati Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita semakin lagi sungguh-sungguh boleh melayani Tuhan. Kita bahkan boleh satukan hati kita untuk kita boleh melayani Tuhan, bekerja lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga gereja kita boleh menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang mandiri, gereja yang boleh terus menyatakan akan Tuhan di dalamnya. Biarlah melalui HUT tahun ini, mari sama-sama kita berjuang untuk boleh menjadi pekerja-pekerja Allah, berjalan di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap kita. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan saudara minggu depan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, gereja kita sudah boleh kembali beribadah secara tatap muka di tanggal 3 Oktober. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan khususnya kepada Bapak Ibu Saudara yang usia 60 tahun ke atas. Bapak Ibu Saudara boleh datang ke gereja dengan syarat sudah vaksin 2 kali dan sudah melewati masa 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Mari sama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita belajar satu tema di bulan Oktober ini tentang pembaharuan dari satu tokoh Nabi Esra. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir di dalam ibadah doa malam. Saudara, mari sama-sama saudara kita datang untuk boleh luangkan waktu di pertengahan minggu. Kita satukan hati kita. Kita boleh berdoa, kita boleh menyembah Tuhan kita. Kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Hari Rabu jam 7 malam kita juga ada ibadah secara tatap muka. Dan yang terakhir, saudara, kami mewakili gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Ibu Septensi, ada Ibu Julianti, kemudian ada Bapak Teddy, kemudian ada Ibu Margrawati, ya, Bu Margaretwati, ya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati di dalam kehidupan hari demi hari. Demikian warta kita hari ini. Mari saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan di dalam 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Kita naikkan pujian, doksologi, doa berkat dipimpin oleh Pendeta Kong Sung Il.
kasihmu kepada Tuhan. Tengah-tengah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih kekal Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, berkaralah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semua, khususnya GKY Siantan yang berulang tahun ke-25, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ambil saat untuk sejenak. Tuhan memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh